Oke, selamat pagi kawan-kawan. Selamat datang kembali di channel kami Hapuan TV. Jadi kemarin ada salah satu rekan kita, kawan kita yang bertanya masalah kandungan atau masalah jumlah kandungan protein di dalam pakan buatan, gitu ya. Jadi memang kawan-kawan kebutuhan protein pada ikan lele dalam pembesaran ikan lele itu memang sangat penting. Bukan ikan lele saja sih sebenarnya, semua ikan ya. Jadi yang paling dominan dalam pembesaran ikan lele itu kebutuhannya adalah protein. Tapi bukan berarti kita bisa meninggikan protein itu seenaknya saja. Artinya begini, protein tinggi oke, memang dibutuhkan dalam pembesaran ikan lele. Tapi ada takarannya juga, ada batas ambangnya, ada minimal maksimalnya. Jadi minimal 25% kandungan protein dan maksimal itu sekitar 50%. Begitu kan kawan. Jadi kita jangan ditinggikan setinggi-tingginya juga, karena bahan baku umpama banyak di daerah sekitar kita seperti limbah ikan laut ya, ikan ruca dan lain sebagainya, itu proteinnya tinggi. Tapi bukan berarti kita bisa melakukan seenaknya saja, tidak. Jadi kalau tinggi kita bisa rendahkan. Apa keuntungan dari merendahkan protein itu? Yang jelas cost-nya lebih rendah. Jadi kalau kita beli Rp3.000, seumpama Rp3.000 ikan ruca itu ya, karena proteinnya tinggi, katakanlah sampai 60%, maka bisa kita campur dengan bahan baku yang lain seperti katakanlah katul. Katul ini kira-kira lebih kurang 11% kawan-kawan ya, kira-kira 11%. Jadi kalau 60% yang ikan rucahnya tadi, kemudian kita ambil setengah kilo dan kita ambil lagi setengah kilo dari katulnya, artinya kan jadinya 1 kilo tuh. Artinya begini, 60 tambah 11 71 begitu kan. Nah itu dibagi 2, 71 dibagi 2 berarti 35, sekian gitu kan. Nah ini 35 ini masih lumayan tinggi. Kalau bisa kita jadikan 30, atau kalau memang sudah tidak bisa ya sudah 35% lah, nggak apa-apa. Artinya di situ sudah ada pengurangan cost biaya pakan. Nah itu kan kawan. Bagaimana cara menghitungnya nanti akan saya jelaskan. Jadi kebetulan kawan kita yang bertanya ini dia menggunakan ikan giling beku katanya. Dia tanyakan kalau mau buat 10 kilo pakan ya, tapi saya kurang paham nih maksudnya gimana, atau 5 kilo ikan giling beku sama 5 kilo katul, atau 10 kilo ikan giling beku sama 10 kilo katul. Intinya sama saja, rumusnya sama saja. Mau berapa-berapa, kalau dia masih berbandingnya 1:1, maka hasilnya sama proteinnya. Oke, kita akan masuk ke rumus cara menghitungnya. Ikutin terus ya, jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah rumus untuk menghitung atau mengetahui jumlah protein yang kita buat, pakan yang kita buat, maksudnya begitu. Jadi karena Mas yang bertanya ini menggunakan 2 bahan, yaitu ikan ruca giling beku sama katul, artinya kita juga akan menggunakan rumus untuk 2 bahan.
Jadi begini, untuk menciptakan 1 kilo pakan itu, artinya setengah kilo ikan rucak beku ditambah setengah kilo katul. Nah, itu ya. Jadi ini rumusnya. 50 per 100 dikali berapa persen ini. Kita harus tahu dulu berapa persen kira-kira kandungan protein pada ikan giling beku. Kita anggaplah karena dia masih basah, masih beku ya, masih banyak mengandung air. Kita anggaplah katakanlah 45%. Karena belum ada risetnya, Mas ya. Kecuali kalau Masnya, kalau sampean sudah ada risetnya, sudah ada uji labnya. Jadi kita umpamakan saja 45%. Maka hasilnya 22,5%. Nah, ini untuk ikan giling bekunya. Kemudian untuk katul, 50 per 100 dikali 11%. Karena katul itu berdasarkan data saya ya. Saya dapat data beberapa kandungan protein pada bahan-bahan baku itu. Saya dapat dari beberapa hasil penelitian. Nah, jadi untuk katul itu 11%. Maka hasilnya 5,5%. Nah, ini dijumlah ini. Dijumlah. Berarti menjadi 28,0%. Ini untuk emasnya nih, untuk emasnya, khusus untuk emasnya ya, karena dia menggunakan 2 bahan baku, karena ini yang ditanyakan dia. Saya rasa cukup jelas Mas ya. Jadi kandungan protein yang formula yang sampean pakai itu begini hasilnya, 28,0%. Itu sudah cukup bagus Mas itu. Ya. Tinggal ditambahkan lagi nanti vitamin. Vitamin cari saja yang merek Vitacik. Itu vitamin untuk pakan ayam. Takarannya nanti disamakan saja. Maksudnya disamakan bagaimana takaran untuk pakan ayam, disamakan saja diaplikasikan juga untuk pakan ikan. Gitu. Oke Mas ya, saya rasa jelas ya. Kalau belum jelas nanti ditanyakan lagi di kolom komentar, nggak apa-apa. Oke ya, jangan lupa di subscribe, like, share. Terima kasih.